Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai 7 cara belajar yang efektif dan juga efisien. Nah sebelum aku lanjut nih teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Kalau belajar nih teman-teman bukan cuman buat siswa aja, tapi juga buat mahasiswa dan juga buat semua orang nih teman-teman, ya kan? Nah, ini adalah salah satu hal nih teman-teman yang perlu banget untuk kalian lakukan. Belajar dalam segala hal nih harusnya tentu dengan cara yang efektif dan juga efisien ya teman-teman. Nah, aku akan memberikan tipsnya teman-teman atau bagaimana sih caranya biar kita belajar itu secara efektif dan juga efisien. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah buatlah suasana belajar kamu menjadi nyaman. Iya dong ya teman-teman, kalau misalkan kalian belajarnya aja nggak nyaman, gimana bisa nih ilmu-ilmunya itu masuk ke dalam otak, ya dong. Nah teman-teman, kita harus membangun suasana belajar yang nyaman yang tentunya berbeda-beda nih setiap orang. Ada nih tipe orang yang kalau belajar itu harus yang sunyi, yang diem. Tapi ada juga nih orang yang kalau belajar harus yang benar-benar berisik, atau harus yang namanya mendengarkan, atau harus yang namanya nonton film atau apa. Jadi tiap orang tuh berbeda-beda teman-teman, dengan suasana belajar yang mungkin juga berbeda-beda teman-teman. Tapi buatlah suasana belajar kamu menjadi senyaman mungkin ya. Nah, ada banyak cara teman-teman untuk membuat mood belajar kamu menjadi muncul nih. Oke, nah gimana kamu bisa nih teman-teman belajar sambil yang namanya mendengarkan musik? Untuk orang-orang atau tipe orang yang suka mendengarkan musik, atau kamu bisa juga belajar di tempat-tempat yang nyaman kayak di taman, jadi lebih tenang ya teman-teman, atau juga bisa di pinggir danau, atau juga di ruangan ber-AC. Kalau untuk aku sendiri, aku lebih prefer itu untuk belajar di tempat yang sunyi, di ruangan ber-AC tanpa diganggu orang gitu teman-teman. Yang kedua adalah apa? Yaitu merangkum pokok pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu hal yang aku lakukan juga ya teman-teman. Kenapa? Dengan kita merangkum sesuatu adalah kita membaca dan merangkum, mengsummary itu loh teman-teman. Kita memikirkan lagi apa ya yang menjadi inti pentingnya, apa ya yang kira-kira dalam konteks ini, dalam paragraf ini yang penting itu apa aja. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian juga teman-teman untuk yang namanya belajar secara lebih efektif dan juga efisien, yaitu merangkum pokok pembelajaran kamu. Nah teman-teman, karena kenapa sih harus catat nih pokok-pokok pembelajaran? Karena jika kamu nih membaca satu buku, maka akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, atau aku bisa bilang cukup lama teman-teman untuk menyelesaikannya. Nah kamu ambil aja nih poin-poin pentingnya tuh apa aja sih kira-kira yang membuat kamu tuh jadi mengerti. Nah, hal ini juga akan membuat kemudahan kamu dalam kamu mengingat sesuatu atau mengingat pelajaran yang ada, dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran itu loh teman-teman. Selanjutnya adalah belajar bersama teman-teman. Nah, metode ini salah satu yang cukup efektif nih. Belajar dengan teman-teman, belajar dengan senior, itu salah satu yang bisa kalian coba nih teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman, metode ini juga nih sering banget nih dikatakan metode yang paling efektif loh. Karena dalam suasana belajar berkelompok nih khususnya, yang harusnya ya teman-teman dengan cukup santai, otak akan menjadi lebih nyantai, lebih rileks untuk menerima pelajaran-pelajaran atau materi yang akan diserap gitu. Ketika kita rileks, sesuatu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam teman-teman. Nah, selain itu juga nih hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah nih diselesaikan dengan yang namanya bekerja sama, saling bertukar pikiran teman-teman. Nah, maka dianjurkan banget nih untuk kamu kalau bisa nih belajar bersama dengan teman-teman kamu, apalagi ketika kamu mau ujian ya, karena ini salah satu yang cukup efektif loh untuk bisa kalian coba. Belajar dengan praktek teman-teman. Nah maksudnya gimana sih? Belajar sambil berpraktek itu sendiri teman-teman adalah hal yang sangat efektif. Ya,
Cara belajar ini juga teman-teman akan membuat kamu merasa nggak bosen ya dong, karena diselingi dengan praktek. Misalkan nih pelajaran IPA nih, kayak misalkan botani atau vertebrata, kita bisa nih teman-teman belajar sambil mengamati tubuh-tubuhannya, hewan atau juga apapun nih. Dengan ini nih teman-teman, kita bisa membuat sebuah acara belajar yang tentunya lebih menyenangkan, karena kan kita sambil praktek gitu. Selanjutnya adalah metode mempersingkat atau juga nih teman-teman memodifikasi nih, menyerupai nama sesuatu. Ini salah satu yang pernah aku coba juga teman-teman, dan ternyata nih efektif loh teman-teman untuk bisa kalian coba. Nah, jadi lebih gampang lah istilahnya untuk mengingat sesuatu teman-teman. Nah, metode ini nih digunakan untuk siapa sih sebenarnya yang cocok? Adalah untuk orang-orang yang kesulitan dalam yang namanya menghafal. Oke, karena kan ada beberapa nih teman-teman, contohnya kayak aku yang susah banget nih untuk ngafal sesuatu. Nah, dengan cara kayak gini teman-teman, menggunakan nama-nama yang mirip-mirip nih atau yang hampir mirip teman-teman untuk mengingat materi-materi yang ada, materi ujian, materi pelajaran, materi apapun. Nah, ini tentunya benar-benar efektif banget digunakan, dan juga otak akan sangat mudah nih untuk mengingatnya loh teman-teman. Belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Kenapa sih aku bisa katakan jangan terlalu lama? Karena mungkin otak itu tidak semuanya itu bisa menyerap dengan sangat baik dan dengan waktu yang cukup lama. Tapi kalau kamu menyicilnya akan lebih mudah diserap, akan lebih mudah dipahami. Nah, dengan rutin belajar kamu nih akan semakin mudah untuk mengingat hal-hal apa aja sih yang udah kamu sempat pelajari teman-teman. Yang pernah kamu lakukan adalah belajar untuk yang namanya lebih konsisten, belajar lebih rutin. Bukan terlalu lama belajar, karena bisa aja kamu lama dalam belajar tapi tidak efektif dan tidak efisien. Oke, nah seperti belajar saat kamu pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Ini akan menjadi salah satu yang lebih efektif, atau bisa aku katakan sangat efektif nih teman-teman, dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan yang lebih santai, lebih rileks daripada harus belajar terlalu lama karena kamu terlalu memaksakan. Kalau untuk aku sendiri, aku lebih prefer adalah belajar pagi sekitar 30 menit, jadi aku udah merangkumnya. Dan aku belajar di malam harinya juga sekitar 1 jam. Sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam teman-teman. Jadi ketika udah selesai belajar, habis itu juga sempat minum teh atau segala macam, dan akhirnya tidur. Jadi itu akan lebih membuat kita rileks teman-teman. Gitu. Mengerti, bukan menghafal. Kenapa sih aku katakan kalian tuh harus yang namanya mengerti suatu pelajaran, bukan menghafalnya. Kebanyakan nih teman-teman, orang-orang nih pelajar atau siapapun nih lebih mengutamakan kayak yang penting hafalin aja dulu deh, ngerti nggak ngerti itu urusan belakangan. Nah, ini salah banget ya teman-teman, ingat ini tuh salah banget. Kenapa? Memang betul ketika kalian menghafal, kalian ketika ujian kalian tahu nih apa yang harus diisi. Tapi setelah itu mungkin setelah 2-3 hari setelah ujian kalian akan lupa. Nah, bukan ini yang diharapkan ketika kalian sekolah. Bener dong teman-teman. Yang diharapkan ketika kalian sekolah itu adalah memahami pelajarannya seperti apa dan bisa berguna untuk masa depan. Ya dong. Kalau cuma menghafal mah semua orang juga bisa teman-teman. Dan itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kalian itu yang namanya mengerti betul pelajaran seperti apa, mengerti betul harus bagaimana caranya kita menghadapi suatu kasus, menghadapi satu masalah, misalkan matematika, cara menghadapinya gimana, ya kan? Nah, itu pasti akan bertahan lebih lama dan juga bisa bermanfaat ketika ada masalah yang kita hadapi dan kita tahu teman-teman solusinya seperti apa aja gitu. Nah, makanya nih teman-teman, ini saran aku yang paling besar adalah kalian tidak boleh menghafal, ingat ya. Dan guru-guru pun pasti semua sama sih teman-teman, lebih menyarankan anak muridnya untuk yang namanya mengerti, bukan menghafal. Oke teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, aku ingetin nih bahwa hal yang paling sering banget dilakukan sama mahasiswa atau siswa juga itu adalah kalau mau ujian nih mepet-mepet teman-teman, ya kan, ujian hafal aja deh.
Oke, aku hafalin aja nih daripada ngerti juga nggak ngerti-ngerti gitu kan. Tapi kalau kalian belajarnya itu nyicil, kalian tuh lama-lama memahami, lama-lama kalian tuh mengerti apa sih maksudnya, kenapa sih harus mengerti yang ini, kenapa sih harus mengerti yang itu, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya juga nggak salah sih, cuman kurang efektif aja nih. Oke, kalau kamu yang namanya menghafal. Nah, lebih mengefektifnya gimana? Lebih efektifnya seperti apa? Yaitu mengerti teorinya tuh bagaimana dengan sendirinya nih kita teman-teman. Oke, dan juga kita akan lebih mudah untuk mengingat ketika kita ujian. Nah, kalau kamu masih ada dalam metode belajar dengan menghafal, aku saranin banget teman-teman untuk kamu pindah deh ke metode yang lebih mengerti materi dibandingkan menghafal materi. Nah, teman-teman, thank you ya udah nonton video ini, dan jangan lupa teman-teman di like, comment, dan juga subscribe-nya. Thank you teman-teman, have a nice day. Bye-bye.